Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat 8. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Setelah itu nanti ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Semuanya sudah apa? Sudah. Amin. Baik. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga saksi oleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang di situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih banyak, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia ditubai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, 1, 2, 3. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita yaitu rahasia. Bagaimana rahasianya supaya kita diberkati? Mau semua diberkati? Saya hari ini bukan bicara mengenai teologi kemakmuran, bukan. Tapi saya rindu setiap kita itu juga diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup ini kita ingin menerima berkat Tuhan, tapi kita ingin menerima berkat itu hanya secara instan. Benar tidak kira-kira? Kita nggak pernah mau melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Kita nggak pernah mau melewati proses, nggak pernah. Tapi mau instan dalam hidup ini. Saya mau bilang seperti ini. Terkadang dalam hidup ini kalau kita memperoleh sesuatu dengan instan, begitu berkat itu diambil oleh Tuhan, kita, kalau orang Batak bilang manggil, apa itu? Bandeli, ngeraju, buat macam-macam, kena instan. Enggak dia usahakan dengan perjuangan, enggak dia usahakan dengan imannya, enggak dia usahakan dengan keringatnya, dia hanya bisa menerima. Tapi dia tidak pernah mau mengikuti proses. Waktu dia terima berkat itu tanpa proses, seperti contoh, banyak orang gagal dalam hidup ini waktu dia menerima berkat hanya berbentuk warisan, benar kan? Dia nggak berbuat apa-apa, bapaknya kaya, mamanya kaya, begitu bapak mamanya selesai pergi, harta itu nggak tahu diproses gimana, abang beradik berebut, berkelahi, bunuh-bunuhan hanya karena harta untuk memuaskan hawa nafsu.
Kenapa? Mereka gak pernah dipersiapkan untuk bisa menjaga, untuk bisa mengelola berkat itu. Begitu selesai semuanya, begitu Tuhan ambil sebagian dari berkat itu, mulai goyah, ya kan? Ada tak di kita? Mulai goyah, mulai tidak benar nih. Disalahkanlah Tuhan, disalahkanlah manusia, kita disalah-salahkan terkadang. Wah begini tuh, wah begini. Padahal terkadang kita sendiri yang salah dalam hidup ini. Tapi seringkali dalam hidup ini kita itu gak pernah mau melihat, oh iya saya salah ya, benar tak kira-kira? Kita berusaha mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang. Waktu kita terlepas dari berkat itu, kita cari kambing hitam untuk menyalahkan supaya dia merasa bahwa dia adalah orang yang benar di mata manusia. Saya mau bilang, jangan pernah cari kebenaran, jangan pernah cari kemuliaanmu di mata manusia. Yes, katakan amin. Jangan saya suruh sekarang, kadang-kadang baru bilang amin. Harusnya respon, yes, gitu kan, semangat. Ayo kita ramah sama responi firman Tuhan, amin. Amin. Kita mau jadi gereja yang besar setelah kita pindah kepada gadis. Kemarin saya udah di sana sama Diana kan udah mulai hitung-hitung kursi. Saya bilang, Tuhan, kursi ini, wow. Terus saya lihat kamar lagi. Saya panggil Tuhan. Kalau suatu saat saya langsung suruh bongkar di kamar, kita keluar biaya ibadah kan? Enggak Pak. Oke. Karena saya ini lagi menggebu-gebu, berapi-api untuk kita menangkan kota ini. Orang bilang barangkali, omong kosong ini iman, ya kan? Karena kita semuanya mau diberkati Tuhan. Hidup kita mau diberkati, pelayanan kita mau diberkati, semua kita mau diberkati. Tetapi berkat ini harus kita terima dengan proses. Jangan kita terima instan-instan saja, ya kan? Benar tak kira-kira? Jangan ada satu pun di antara kita yang membanggakan diri karena gereja kita sudah mau jadi. Tapi semuanya kita kembalikan ke Tuhan. Saya sangat percaya siapapun di bumi ini yang mau menggagalkan gereja ini, saya mau bilang dia akan berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang membangun gerejanya, men. Karena Tuhan yang membangun gereja ini. Kita hanya beriman dengan jemaat begini, bagaimana kita membangun gereja? Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia yang membangun gereja kita. Amin. Jadi gak usah takut. Goncangan akan ada, yes, pastilah. Jadi jangan mau enak-enak, nyantai-nyantai kan. Goncangan ada, iya akan ada goncangan. Tapi mari kita berjalan menerima berkat-berkat Tuhan di tengah goncangan-goncangan yang besar. Saya percaya begitu goncangan lebih besar berkat itu. Begitu goncangan itu lebih besar lagi, akan jauh lebih besar berkat kita. Makanya saya bilang seperti ini, saya selalu belajar untuk beriman. Saya katakan tahun ini kita beriman, kita punya mobil. Saya bilang sama dia kemarin waktu saya tidak antarnya, nah kau akan punya mobil seperti ini. Kita tunjuk-tunjuk aja, bagi kita dia ada yang nunjuk-nunjuk kan, ya kan? Orang bilang iman bodoh, terserah. Orang tertawain, terserah. Karena saya punya Tuhan yang mendengarkan saya. Amin. Karena kita punya Tuhan yang gak perlu disogok-sogok. Kita hanya perlu percaya sama dia dan dia akan limpahkan berkatnya. Amin. Amin. Cukup. Lain tidak. Saya sudah lihat 5 tahun kita mendirikan gereja ini. Gereja seperti ini bisa bikin Natal kita di hotel. Dari mana duitnya? Dari mana? Gak ada. Benar tak kira-kira? Tapi selalu Natal kita Tuhan bikin surprise. Benar tak kira-kira? Saya melihat 5 tahun kita membuat Natal, selalu Tuhan bikin surprise. Gak pernah tidak. Hebat Tuhan. Gak ada duit, tiba-tiba 1 hari sebelum Natal orang telepon dari Jakarta, pengusaha telepon, dari saya ini ya. Wah, hebat. Mau bikin ibadah sholat minggu gak ada duitnya, tiba-tiba ditelepon, saya kasih ini. Besar. Surprise setiap tahun itu terjadi. Dan ingat, itu terjadi bukan karena kita minta-minta.
Saya tidak pernah telepon minta-minta. Kamu mau ingin minta lah. No. Kita punya Tuhan yang dengar kita. Amin. Kita punya Tuhan yang dengar kita. Kalau kita minta-minta nanti kita kecewa. Ya, kamu manusia, benar enggak kira-kira? Tapi kita mau terus berjalan. Saya mau bilang seperti ini. Abraham diberkati Tuhan. Dia jadi bapa bagi kita, bapa beriman bagi kita. Apakah dia terima berkat itu dari pembacaan ini dia terima berkat itu instan? Tidak. Coba pikir Bapak Gade kalau Tuhan bilang gini, Roy Kebakara, keluar dari rumahmu, pergi. Pasti bilang, kemana Tuhan? Pergi, ya kemana? Pergi pokoknya. Wah, kemana? Kalau saya bilang, Bapak Gade, coba Bapak Gade pergi. Kemana Bang? Ya pokoknya pergi aja. Nanti Bapak Gade akan terima berkat Tuhan. Pasti Bapak Gade bilang, ini abangku udah mulai. Ya kan? Benar enggak? Benar Bang intinya. Kalau saya bilang, Bang, abang pergi keluar, bawa mobil, kemana? Terserah, pergi aja. Nanti akan Tuhan berkati ya Bang. Pak kepala juga mulai stres. Ya kan? Abraham tidak katakan itu. Dia mau taat. Dia mau setia apa yang kata Tuhan. Pergi. Lakukan. Waktu Tuhan katakan, bangun, saya bangun. Daripada minyak, udah mati. Kan gitu. Kemarin sempat bingung kan. Aduh, bagaimana ini? Keramik untuk gereja ini. Tiba-tiba orang telepon saya. Dia bilang, kau pakai keramik apa untuk gerejamu? Udah saya kasih uang mukanya, tapi uang mukanya saya tarik. Kenapa? Karena belum bisa bayar. Penuh. Oh iya, apa merek keramikmu? Karena saya mau pasang di tempat saya, di rumah saya gitu. Oh merek keramik saya gini. Oh kalau gereja butuh itu berapa banyak? Dia pancing saya berapa banyak butuh keramiknya. Saya bilang saya itu hanya khusus untuk gereja 100 keramik. Oh iya, saya mau pesan keramik yang sama untuk rumah saya. Oke, tidak apa-apa. Udah habis. Saya agak jengkel di telepon malam itu. 11:30 malam saya di telepon, udah mau tidur. Telepon lagi. Ya kan? Tapi besok pagi tiba-tiba saya ditelepon sama toko keramik. Pak tolong WA, Pak tolong kirim alamat karena keramik mau dikirim. Saya pikir siapa ini? Saya telepon tampungan kontraktornya. Apakah sudah bayar itu keramik yang kita pesan kemarin itu? Makanya udah mau. Tapi kan dia nggak boleh telepon saya juga. Kan terunya kan punya tempatnya harusnya kan ketampunan yang jadi kontraktor untuk bangunan kita. Dan saya nggak peduli jadinya orang main-main kan. Kedua dia WA lah. Waktu kedua dia WA saya telepon tampungan nggak diangkat juga. Anehnya apa ini? Tiba-tiba dia telepon saya angkat, halo. Dia bilang, Pak tolong kirim sekarang alamat. Ini keramik untuk gereja di Sumbawa. Woi, haleluya, 100 keramik. Keren gak dong? Keren? Tapi belum bagus di situ. Setelah keramik datang, kontraktor bilang, untuk memasang ini keramik butuh semen 50 sak. Bagaimana kita mau pasang keramik gak ada semen? Apakah kita mengeluh? Belum. Senyum-senyum saja. Mau bilang apa? Ya kan? Ini bagian pencatatan dia nih. Udah minus ya? Keuangan. Udah minus. Aduh, tiba-tiba yang sumbang keramik itu datang mendadak ke gereja ini. Ayah, duduk kita ngobrol minum kopi, dia bilang, Leo, apa? Saya ini cukup Tuhan. Tuhan bilang sama saya ini apa? Saya bilang, kamu ini terlalu. Kamu kasih keramik ke orang, terus mau pasangnya pakai tanah liat. Akhirnya kontraktor besok dibawanya, berapa butuh keramik? Dapat semen 50. Dikirimnya lagi semen 50. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu iman kita. Tapi ada prosesnya. Prosesnya apa? Percaya percaya. Tapi kita tetap mau percaya. Kenapa? Gereja ini adalah gereja yang dibangun oleh Allah. Dan Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan yang akan melakukannya. Katakan amin. Kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Walaupun sudah mulai banyak isu-isu ada di luar
luar sana. Ada mulai bilang, itu bukan gereja, jangan mau gereja di situ karena itu bukan gereja. Udah ada. Hati-hati kalau saudara ditelepon gitu ya. Sekarang sudah mulai ada menelpon untuk melarang ke gereja kita, teman-teman. Hati-hati. Saya dari tadi malam udah mau diganggu lagi pejabat saya. Jemaat-jemaat kita sudah beberapa ditelepon, jangan mau datang ke gereja itu, jangan mau gini, gitu kan? Gak apa-apa, karena kita mau 2000 satu kali ibadah. Jadi penghancur, provokator akan dihancurkan oleh Tuhan dan Tuhan. Saya waktu baca dihubungin oleh seseorang mengasih tahu bahwa ada yang telepon dia untuk nggak boleh datang ke gereja ini, itu saya bilang haleluya, terpujilah Tuhan. Nggak marah kan? Karena apa? Gereja ini Tuhan yang dirikan. Jadi kalau dia mau coba-coba, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Biarin aja, saya nggak mau peduli, ya kan? Jemaat ini bukan Leo punya, men. Ini Tuhan punya. Saudara bisa ada di sini bukan karena Leo, tapi Tuhan yang milih saudara ada di sini. Katakan amin. Amin. Saudara, jadi kalau ada mau dibawa ya terserah, karena kan itu bukan haknya saya, haknya Tuhan. Karena satu firman Tuhan berkata bahwa bukan engkau yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Oleh karena itu saudara ada di sini karena Tuhan yang memilih saudara ada di sini. 12 murid dipilih Yesus, tapi satu tetap berkhianat. Apalagi kalau Leo yang milih, barangkali lebih dari setengah akan berkhianat. Benar tak kira-kira? Tuhan Yesus yang sempurna luar biasa, ada aja yang jengkel. Saya tadi malam diingatkan sama istri saya. Istri saya bilang, Pak Jokowi yang gitu bagusnya membangun bangsa ini saja, yang rela kesana sini membangun negeri ini bagus begini, masih juga dihina, dikirim kata-kata hoak, dikasih tahu hal-hal yang tidak benar, ya benar. Dia bilang, siapa kita ini? Tapi saya pikir, oh iya biasa saya mau bicara rahasia diberkati. Satu, kalau engkau mau diberkati, yang pertama, siapkan dirimu untuk tersakiti. Katakan amin. Bilang, siap untuk tersakiti. Bilang, tersakiti apa hati nih? Siap dokter? Siap. Diberkatin, tapi siap untuk tersakiti. Abraham tersakiti kan? Iya tersakiti lah. Waktu dia udah dijanjiin berkat, dikasih berkat, Tuhan tiba-tiba bilang ini, anak mau sini, tak ambil motor. Sakit tak hatinya? Kalau bisa Abraham nyanyi, sakitnya hati ini. Iya. Ya Kak Linda ya? Kak Linda kayaknya lagi tersakit. Saya suka lihat-lihat status Bapak Ibu sekalian. Saya suka senyum-senyum terkadang. Ada yang sedang sedih, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang diberkati. Tapi kalau sedang diberkati, ya sekali-sekali berkati juga lah kepalanya. Terima kasih Pak Gia untuk ikan yang kemarin. Saudara kami diberkati Pak Gia ikan banyak kali. Banyak kali saudara. Akhirnya kami bikin masakan ikan gaya Jawa. Inang Bapak udah pernah dengar? Di Mangut. Mangut. Bapak Gabi nanti mau? Satu piring 5.000. Kalau kamu diberkati, yang pertama, engkau harus siap bersatu. Jangan bilang, Tuhan aku mau berkati tapi aku gak mau tersakiti. Daging ini memang harus sakit. Daging ini terkadang harus dicubit. Ya, kira-kira. Daging ini terkadang harus dicubit. Karena terkadang kalau kita gak dicubit Tuhan, kita gak menjadi orang-orang yang Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan mau menjadikan kau menjadi orang yang Tuhan. Jadi tenang Mama Gabi. Mama Gabi udah berjuang tiba-tiba Gabi itu mati, gak apa-apa. Ya kan? Tuhan akan gantikan berlipat-lipat ganda bagi kita datang sama Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan di kita. Gak usah takut. Amin. Yang kedua, rahasia kalau kau mau diberkati. Yang tadi pertama, siaplah engkau untuk tersakiti. Dari ini, ya. Terkadang untuk dari ini tersakiti itu terkadang kita mau melawan karena takdir Tuhan. Tapi saya bilang begitu, saya tak akan pernah melawan apapun orang lain. No.
Kagak pernah mau. Silakan. Karena kalau saya melawan, nanti Tuhanku diam. Ya kan? Jadi aku mau diam, biar Tuhanku bergerak. Ya kan? Begitu Tuhanku bergerak, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesusku. Ya kan? Bukan saya mau menyumpahi orang untuk dihukum, no. Tidak. Tapi Tuhan bilang bahwa kalau aku diam, siapa lawanmu? Ya kan? Ya karena Tuhan udah bilang kalau aku diam, mau Tuhan mau diam. Ya kalau Tuhan diam, aku mau tenang-tenang aja lah. Kan? Ya gereja ini mau besar nantinya pun saya mau tenang-tenang aja. Artinya udah ada, dia ada Pak Gabi, ada Pak Abidin yang akan bergerak. Ya saya kan kepala senior ya, tenang-tenang aja lah, kan gitu kan. Silakan kalau bergerak yang lain. Barangkali kalau kepala-kepala yang lain maunya dia bergerak, kalau kan saya kagak, dia enak duduk tenang, melihat-lihat saja. Haleluya, enak kan gitu kan. Saya sedang bayangkan begitu. Saya hanya duduk-duduk, hanya melihat, oh ya tanda tangan, oh ya mengasih. Kami gini-gini Pak Kepala, oke, kami gini oke, gitu kan, enak kali. Pak Kepala, kami mau bikin KKR untuk Pak Kepala, oke, duduk-duduk aja, kerjakan semuanya. Enak gitu. Kalau kita sudah cabang nanti kan, tapi kita cabang sudah mulai akan kita kerjakan. Oleh karena itu, belajar untuk kita diam, ya. Belajar untuk tidak untuk diam, belajar untuk merasa kita ingin menjadi orang yang kalah. Orang yang tersakiti itu merasa orang kalah kan? Di depan mata manusia kita pasti kalah, benar enggak, Bang? Kalau kita disakitin, diomongin, diginiin, kayaknya omongan orang itu benar sama kita, tapi kita nggak melawan, kita diam. Saya bilang orang akan tertawa, betul dia itu salah, ya kan? Tapi saya mau bilang, jadikan Tuhan bilang, amin. Seperti saya di penjara, ancaman hukuman saya itu 20 tahun. Begitu saya ketemu Tuhan, ini saya mau bilang, kenapa saya banyak tidak melawan. Begitu saya ketemu Tuhan di penjara, Dia jadikan saya jadi alatnya. Leo yang brengsek ini, yang gak ada arti, diangkat sama Dia, dipulihkan hidupnya. Waktu itu saya pakai pengacara dia sebelum saya ketemu Tuhan. Tapi begitu saya ketemu Tuhan, saya tak mau pakai pengacara. Saya hadapin sendiri. Saya tidak mau bela diri saya. Hakim bilang, bikin pembelaanmu. Saya jawab, tidak ada. Semuanya mereka bilang benar. Maaf, aku waktu itu mulai banyak yang lain. Karena saya diam. Berserah Pak. Saya ancaman 20 tahun tak gampang. Benar tak kira-kira? Tapi Tuhan membela. Dihukum harus dihukum. Karena saya berbuat salah harus dihukum kan? Iya. Ingat, waktu Allah mengizinkan kita dihukum, jangan anggap hukuman itu untuk menghancurkan hidup kita. Dunia bisa katakan, saya waktu berpikir seperti itu, ya Tuhan, habis hidup saya. Waktu saya masuk penjara, saya katakan, selesai saya. Benar tak? Enggak ada arti hidup ini. Selesai, malu, semuanya ada dalam hidup ini. Tapi saya mau bilang, sehancur apapun hidup, setidak berharga apapun hidupmu di mata manusia, tapi kalau kau datang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan pulihkan. Bukan hanya angkat dan pulihkan, tapi Dia akan bermuliakan. Katakan amin. Waktu saya katakan, saya tidak tahu. Bikin kau punya pembelaan pribadi, enggak ada. Kok ini jadinya? Iya, gitu aja. Jadi kalau mau dihukum aja. Akhirnya vonis itu 5 tahun anak muda. Saya pikir waktu vonis turun 5 tahun 6 bulan, emangnya gampang, saudara? Emang gampang? Tapi saya mau bilang, waktu kita mengucap syukur untuk hidup dan kita mau berserah Tuhan, udah di saya jalani apa yang mau Tuhan, silakan Tuhan kerjakan. Suka-sukamu Tuhan,
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang saya bertanya, benar gak saudara? Saudara mau suka-suka Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara mau diberkati, yang kedua, pertama tadi, kalau saudara, kedua, izinkan Tuhan melakukan suka-suka dalam hidup. Amin. Haleluya. Amin. Benar. Jangan nanti suka-suka jatuh. Ini gak gampang. Ini proses yang harus kita jalani. Waktu Tuhan mau melakukan suka-sukanya dalam hidup kita, ini proses. Bukan kalau Tuhan akan melakukan suka-sukanya semuanya akan jadi baik. No. Halo. Waktu kita bilang Tuhan lakukan apa yang mau melakukan dalam hidupku, jangan bayangkan bahwa itu akan semuanya berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Tuhan akan bilang, oke, betul, betul, apa betul? Tuhan bilang. Waktu kita kata, yes Tuhan, betul. Begitu kita bilang betul, Tuhan bawa kita kepadamu. Halo. Tuhan gak akan bawa kita langsung ke tempat berkat yang besar, tapi Tuhan kita akan bawa kita kepada kemana Abraham dibawa? Padang. Disuruh memilih lagi. Berkelahi mereka, terus Abraham sama Lot suruh berpisah. Lot melihat yang indah-indah, Abraham lihat padang gurun yang tandus. Halo, haleluya. Mau masuk padang gurun? Mau menerima berkat Tuhan? Mau masuk padang gurun? Lihat begini Abraham. Wow, haleluya. Kagak ada pohon. Mau saudara? Gak gampang kan? Tuhan kan mau bikin suka-suka. Ayo, siapa yang paling senang nyanyi? Suka-sukamu Tuhan. Berani? Saudara, tapi kalau saudara mau diberkati Tuhan besar, saudara akan katakan, oh, bawa aku kepada Tuhan. Yesus sebelum dipakai Tuhan hebat dan dahsyat, 40 hari dia ada di mana? Padang gurun itu tempat kita dipersiapkan untuk menerima berkat besar. Katakan amin. Padang gurun itu tempat di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima berkat. Tuhan akan katakan seperti ini, layakkah kau menerima berkatku? Makanya jangan hanya instan-instan padang gurun itu. Layakkah? Tuhan kasih sama kami hampir 12 tahun. Udah menyerah, udah berdoa, udah macam-macam, kepala di bawah, kaki di atas berdoanya, udah macam-macam, mata udah nggak bisa tertutup, udah macam-macam, akhirnya menyerah dan selesai. Bilang udah tak mungkin. Tapi Tuhan mau lihat, kami bisa nggak jadi papa, jadi mama untuk Diva yang baik. Amin. Waktu Tuhan bilang yes, kau bisa jadi papa, kau bisa jadi mama untuk anakku Diva. Yang begitu Bapak, sekarang aku titip satu lagi sama. Haleluya. Berikan dulu dengan Tuhan. Jangan takut mau ya. Tuhan bisa lakukan. Amin. Jangan takut, kita akan berdoa. Ingat, mulai kita pindah ke Sematangkan, ibadah kami itu adalah ibadah yang bernama kuasa Tuhan dan mujizat. Kuasa Tuhan bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan, tapi kita mau dibawa Tuhan dulu pada diri kan. Amin. Amin. Siap. Yang pertama, kalau mau diberkati, siap untuk tersakiti. Yang kedua, siap kalau kau mau diberkati, siap untuk Tuhan bawa kepada guru dulu. Siap Kak? Kak Linda? Ini kakakku yang paling luar biasa sama aku. Benar. Kak Linda ini gini-gini suka kali mau proses. Ya kan? Luar biasa ya Kak ya. Gak usah nangis lah. Tenang, lagi kita berganti pernikahan. Semangat ya Kak. Semangat ya. Ini kakak saya.
Ini luar biasa. Perjumpaan kami dan pergumulan kami dengan kakak ini luar biasa. Saya tahu banyak beliau ya. Saya tahu banyak beliau, maaf. Ya saya mau bilang gereja ini belum bisa berbuat banyak untuk kakak ya. Tapi kita berdua sudah gereja besar dan gereja bisa berbuat banyak untuk jemaat kakak. Ya seperti itu. Sedang gereja ini sedang kita ada di padang gurun. Kenapa? Karena kita mau menerima berkat-berkat Tuhan yang besar. Berkat yang dahsyat. Yang ketiga, kalau engkau mau diberkati Tuhan. Yang ketiga, haleluya. Tampilkan iman dalam hidup. Tadi rela untuk yang kedua, siap untuk masuk pada tampilkan iman. Tunjukkan iman itu adalah kekuatan. Katakan amin. Iman itu adalah kekuatan kita. Iman yang kita miliki terhadap Yesus itulah kekuatan kita. Orang bisa bilang Yesus itu enggak Tuhan, terserah. Yesus itu bukan Allah, terserah. Saya nggak mau berdebat. Yesus itu ada Nabi, terserah. Saya tidak mau berdebat. Tapi imanku pribadi nggak ada yang bisa menggoyahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Orang mau bilang apa terserah, nggak mau saya berdebat. Dia apa? Di media-media sosial berdebatkan mengenai Yesus. Yesus sudah jelas di Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Terus ngapain di debat-debat? Supaya Yesus gak perlu kita bela. Halo? Amin. Yesus gak perlu dibela. Gimana kita mau bela Tuhan? Sampai semana kekuatanmu, sampai semana kejagoanmu mau bela Tuhan. Tuhan yang harus bela kita. Ya, kalau orang berdebat terserah. Hanya saya benar suka berdoa. Kalau mereka mau debat Tuhan, izinkan aku untuk lupakan tanganku suatu saat sama dia. Ya, Tuhan izinkan dia sakit, dia apa selesai. Dia dengan Yesus, kan itu aja. Karena kalau berdebat-debat ini agak sulit juga. Semuanya pasti mengatakan mereka punya yang benar, ya kan? Mana ada orang bilang, kami punya yang paling benar. Ini bilang, kami punya yang paling benar. Ini ya semuanya benar menurut masing-masing. Ya jalani aja. Saya yang punya prinsip dalam hidup, imanku hanya Yesus yang bisa bawa saya ke surga. Kenapa? Karena Yesus yang bilang itu. Orang bisa sampai ke Bapa kalau melalui aku, kata Tuhan. Cukup, itu imanku. Dan itu yang kupegang. Kalau kau gak mau percaya, terserah. Emang gua pikirin. Karena surga bukan muncul rame-rame kita datang bergandengan tangan, no, sendiri-sendiri. Ya kita lihat aja, kau ke surga sama saya, kan itu intinya. Benar gak kira-kira? Kita lihat. Kenapa? Yesus nyata bahwa dia katakan gak ada satupun orang yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau gak melalui aku. Waktu Yesus katakan itu, stop gak kata-kata itu. Dilanjutkan lagi dengan tindakannya. Aku akan pergi ke tempat Bapakku untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, ini hebatnya Tuhan. Oleh karena itu, nggak perlu berdebat. Imannya aja Yesus. Amin. Saudara yang melihat, mendengarkan firman ini melalui media-media sosial ini, saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara mau memperoleh surga, imani saja Yesus. Imani saja, lain tidak. Saudara mau sembuh, imani Yesus. Keuangan saudara mau dipulihkan, imani saja Yesus. Apa yang tak pernah bisa dipilih oleh manusia, Yesus itu Tuhan sanggup melakukan itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang keempatnya, kalau kau mau diberkati, yang pertama tadi rela untuk disakiti. Kedua, siap untuk dibawa kepada Guru. Ketiga, munculkan, tampilkan iman percaya pada Yesus. Saya ini sedang saya munculkan, belajar. Kita ini belajar, benar kan? Enggak saya bilang saya orang yang beriman. Abraham itu hanya beriman. Gak ada yang lain. Hanya beriman. Dia dengar janji Tuhan.
dia dengar janji Tuhan, dan dia imani itu. Lain kata, dia munculkan iman itu. Abraham pergi. Enggak ada ayat berkata, kemana Tuhan keadaannya. Tapi dia selalu percaya. Apa yang diberitakan oleh Tuhan, itu adalah yang terbaik. Leo pergi ke Medan. Yes. Karena Tuhan tak bilang, Leo kau pergi ke Medan, kau akan punya jemaat ribuan, kau akan terima itu dengan sukacita. Dan kau tinggal hanya duduk saja dan terima itu. No, Leo kau pergi ke Medan. Udah itu aja. Selesai. Ya, saya visinya 2.000 Tuhan. Dia ada visinya 10.000 Tuhan. Anak muda. Kan begitu. Hanya disuruh pergi. Pergi. Mari kita pergi. Keluar dari kerjaan, keluar. Benar. Jalan kiri, jalan. Tuhan suruh saya pergi ke sini. Emangnya Tuhan bilang kau akan berlimpah. Ukir ke tempat yang berlimpah-limpah madu dan susu, kagak. Dan Tuhan mau berkati saya, dan juga Tuhan mau berkati saudara. Tapi siap kita untuk masuk pada 20. Setelah itu kita siap munculkan iman kita, bahwa iman inilah yang akan kita bawa meluncur di tahun ke-7 gereja ini. Amin. Dan meluncur. Ya sekarang ada goncangan. Oh pasti iblis gak suka. Jadi saya mau bilang ini, jangan kalau saudara ditelepon sama orang, jangan mau ke gereja. Gini gini kan banyak. Oh saudara kena suara merdu, saudara terbuai. Saya mau bilang, saudara sedang dicengkram sama iblis. Halo? Karena gereja Tuhan yang didirikan oleh Tuhan sedang bermusuh. Halo? Amin. Saya hanya mengingatkan saudara. Jadi kalau ada yang nelfon saudara lagi bilang begini langsung, you bertobat. Ya, kemarin saya bilang begitu. Saya bilang saya nggak mau melawan. Ada kalau ditelepon lagi bilang aja bertobat. Ya, bertobat. Jangan sampai nanti Tuhan tempelin. Ampuni, maafkan, udah di sini baru. Saya mau bilang, jangan di sini dulu. Saya sudah di sini dulu, masuk penjara dulu. Jangan seperti saya, ya kan? Saya masih baik, hidup paling baik, gak mau menjarakan orang. Benar. Saya kalau mau menjarakan orang, jangan itu saya bisa menjarakan. Karena saya sudah banyak yang itu. Kalau saya mau, tapi saya biarkanlah saya dibikin, dirugikan usaha saya, ya apa-apa, karena Tuhan akan menggantikannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ini janji. Jadi kalau saudara diteror, saudara dihancurkan, saudara sedang Tuhan izinkan masuk padang gurun, saudara munculkan iman saudara untuk percaya Yesus sebagai penolongmu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Yang keempat, yang kelima, tadi apa yang munculkan iman? Yang kelima, jadikan, kalau engkau mau diberkati Tuhan, jadikan badan guru tempat masalah itu yang Tuhan izinkan, tempat engkau bisa bertemu pengenalan akan Tuhan. Katakan untuk kau bisa lebih kenal Tuhan daripada Tuhan. Kau di padang gurun itu biar bisa kau kenal siapa Tuhan, pembelamu itu siapa. Amin. Amin. Bila kalau kau punya masalah, pasti kau akan lebih kenal Tuhan waktu kau mau sungguh-sungguh dengan Dia. Kita akan kenal Dia. Oh ya, aku ada dalam padang gurun Tuhan, aku tidak mampu. Aku hanya bisa berkata, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hadirku. Kita akan bisa jadi kamu. Waktu saya di penjara,
karena ada kasus di penjara. Karena saya diangkat dari seorang bapak rohani sama salah satu narapidana. Dan kasus itu saya gak barangkali kalau sudah ceritakan di dalam, tiba-tiba saya mau diserang dan karena mereka marah sama saya. Karena penyebab orang itu dipidana dari LG keluar kali mereka pidana saya. Karena kami, dia sedang sehari dan kami sedang berpuasa 3 hari 3 malam. Waktu dia dipindahkan, mereka bilang, tarik dia dari dalam kamar. Dia berdebat. Saya bilang, angkat tangan. Itulah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, menyatakan kasih. Saya serahkan hidup saya. Tiba-tiba reda. Selesai. Tenang. Gak ada lagi kamu. Saya senyum, saya bilang, itulah pembelaan Tuhan. Saya kenal Tuhan di tengah-tengah kesesatan. Kita akan kenal Tuhan kita waktu kita dalam kesesatan. Bagaimana dia bela kita, bagaimana dia tolong kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Waktu pernah ada pisau masuk, saya nggak pernah. Karena saya tahu kalau waktunya Tuhan sudah genap, saya akan pergi kepada Tuhan. Saya melawan kamu. Kenapa? Difitnah juga. Difitnah. Digosipin. Nggak apa-apa. Melawan kamu. Saya bilang, maafkan saya nggak bela diri saya. Tapi Tuhan jadi dia. Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan nyatakan kemuliaan. Sekarang pun saya sedang belajar. Saya tak tahu. Biarkan Tuhan berbicara. Amin Pak Tuhan. Jadikan Tuhan berbicara bagi saudara. Amin. Amin. Jadikan Tuhan berbicara. Di tengah masalah itu, di tengah pergumulan ini, biar kau bertumbuh di situ, kau bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Itu yang terakhir. Panjang juga ya. Udah bosan? Yang terakhir. Kalau kau mau sungguh diberkati Tuhan, investasikan seluruh hidup kepada Tuhan. Kau investasikan, kau investasikan. Kau kasih semua. Ini yang berat. Ini yang paling berat. Kalau kita punya uang, salah kita menginvestasikan, selesaikan, hilangkan. Kan sekarang banyak investasi bodoh, ya kan? Jangan investasikan dirimu kepada yang bodoh-bodoh. Jangan investasikan dirimu kepada manusia. Hancur kau. Waktu kau investasikan hidupmu sama manusia, kau percaya dengan mulut-mulut rayuan-rayuan gombal. Tergombal-gombal lah kau. Benar gak kali ini? Saya ketawa dari status Kak Linda. Saya kalau Jumat-Jumat bisa suka lihat status-statusnya kan. Sekarang Kak Linda udah pintar main TikTok masalahnya. Bertiktok dia. Baru 2 bulan ini ya.
Berarti wes gak didagu ya, udah pintar sekarang bertindak kan. Saudara, investasi, tapi jangan kepada yang salah. Amin. Otakmu jangan investasikan dengan perkataan-perkataan yang salah. Amin. Tapi investasikan pikiran. Katakan Amin. Lainnya, investasikan diri. Kalau ayat di sini berkata, tinggalkan pencemooh, tinggalkan. Kalau kau tidak tinggalkan, jangan harap dirimu akan diberkati Tuhan. Tinggalkan pemecah belah, tinggalkan. Kalau kau ada bersama-sama pemecah belah, hidupmu akan menjadi orang-orang yang suka memecah belah. Tinggalkan pemberontak, kata firman Tuhan. Kalau kau tetap ada sama pemberontak, hidupmu akan terus jadi pemberontak dan kau tidak ada dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Mau diberkati Tuhan? Amin. Investasikan diri. Engkau yang ada di rumah yang mendengarkan siaran, investasikan diri. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati. Mau semua diberkati Tuhan? Ini rahasia kalau kau diberkati. Yang pertama, kalau kau mau diberkati Tuhan, siaplah hidupmu untuk disakiti. Amin. Kedua, kalau kau mau diberkati Tuhan, siaplah kau untuk menerima berkat Tuhan, tapi kau dibawa dulu di padang gurun untuk mengikuti proses supaya berkat yang kau terima bukan berkat instan. Berkat instan itu akan kau terima dan akan hilang. Dan begitu hilang, engkau akan kecewa dan engkau akan jadi orang-orang pemberontak. Engkau akan jadi orang-orang rakus. Yang ketiga, munculkan iman. Orang mau bilang apa, terserah. Yang penting aku percaya sama. Orang mau bilang apa, kata apa Abraham, terserah. Aku tetap mau pergi. Bisa tak Abraham kecewa sama Tuhan? Sangat bisa. Tuhan yang kasih Ishak. Kenapa sekarang Tuhan lagi minta Ishak untuk dikorbankan? Tapi Abraham percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Engkau pun harus percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Munculkan iman ini. Di tengah-tengah padang gurunmu, munculkan iman ini. Yang keempat, kalau kamu diberkati Tuhan, di tengah padang gurun itu juga, tumbuhkan pengenalanmu akan Tuhan. Supaya kau kenal Tuhan, kita itu siapa? Amin. Kau kenal Tuhan. Waktu kau mengalami masalah, kau serahkan itu. Bagaimana dia bertindak menolong kita. Yang kelima apa? Menginvestasikan. Ya? Menginvestasikan. Investasi kepada Tuhan. Jangan pernah investasikan hidupmu kepada hal yang salah. Kalau kau mau diberkati Tuhan, investasikan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Pikiranmu, hatimu, perkataanmu, investasikan. Ayo, kita berlomba-lomba untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kau sudah dengar firman ini, engkau masih tetap nggak mau, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu? Ya, barangkali kami nanti akan begini. Dan kau akan tetap jadi pemimpin. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan menjadi pemimpin. Amin. Amin. Ayo saat inilah saat. Ini saat bersiapkan itu untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjut. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu takkan jatuh. Ku berikan
Berikanlah hidupmu sama Tuhan. Investasinya adalah hidupmu. Jangan investasikan hidupmu kepada yang tak benar. Hidupmu mau diberkati, usahamu mau diberkati Tuhan, kesehatanmu mau diberkati Tuhan. Kau harus berani berkata suka-suka Tuhan dalam hidup. Kalau kau bawa aku kepada guru, bawalah aku kepada guru Tuhan. Karena aku tahu di padang gurun aku bisa mengenal Tuhan. Di besar masalah aku bisa mengenal Tuhan. Aku mau tetap beriman bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan sanggup melakukan itu. Apa yang menjadi pergumulan? Saudara yang mendengarkan melalui YouTube, melalui FB, apa yang menjadi pergumulan? Tuhan siap memberkati, siap Tuhan siap menyembuhkan pemerintah, siap Tuhan siap melakukan hal besar. Yes, Lord. Hari ini dimanapun kau ada, kalau kau sudah mengalami masalah dengan usahamu, dengan pekerjaanmu, kalau kau sudah bermasalah dengan kesehatanmu karena kau mengalami sakit penyakit, kau bermasalah dengan keuanganmu, kau bermasalah dengan studimu, kau sedang bermasalah dengan hidupmu, kau sedang bermasalah dengan berhubunganmu. Hari ini Tuhan mau memulihkan.
Dimanapun kau hari ini berada, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan siaran, sakit kepalamu hari ini Tuhan angkat dalam nama Yesus. Sakit pinggangmu Tuhan angkat dalam nama Yesus. Siapa terkala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini untuk menggenapi semua. Di tempat ini kami akan angkat cawan, minum roti, makan roti dan minum cawan. Saudara yang ada di rumah, kalau mau mengikuti boleh saudara. Hanya ada air putih tidak apa-apa. Ada roti, apapun itu tidak apa-apa. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan sempurnakan karyanya melalui perjamuan. Mari juga perjamuan mari kita. Mari sudah perjamuan. Sampai 1 menit ke depan sambil kita berdoa. Dan di rumah barangkali mereka hanya memakai air putih dan roti biasa. Tuhan menyucikan, menguduskan itu semua. Tuhan sudah ubahkan ini menjadi roti, aku menjadi darah Kristus dan tubuh Kristus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Pada saat kami membalikan ini, kami siapkan diri kami untuk lawatan Tuhan yang besar. Melalui perjamuan ini kami akan dipulihkan. Kesempurnaan, kesembuhan dari Tuhan akan turun. Kesempurnaan, pemulihan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di roti yang ada di tanganmu ada ayat firman Tuhan. Firman itu bukan sebuah kebetulan datang untuk setiap kita. Dan firman itu akan datang dan dia akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayalah engkau roti yang ada di tanganmu, baik engkau di tempatnya maupun di rumah, bahwa roti itu adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk hidup. Kalau engkau percaya, makanlah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Angkatlah anggur ataupun kau yang di rumah, air putih atau apapun itu bentuknya, tinggi-tinggi di atas kepala. Karena yang kau pegang saat ini adalah darah Kristus yang dicurahkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur pada Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami atas anugerah-Mu Tuhan, atas kemuliaan, atas kesembuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagianmu pun sudah Kau lakukan atas hidup kami, yaitu memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami. Biarlah terus Engkau memberkati kami. Dan kami Tuhan setelah mendengar firman-Mu, siap Tuhan. Siap untuk Tuhan proses. Karena kami mau menerima berkat-berkat yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.